Halo Sobat Hukum, ketemu lagi sama saya Dimas Rama Prakasa. Kali ini kita akan membahas, kalau kemarin-kemarin kita membahas kasus, kalau kali ini kita akan membahas salah satu kegiatan yang bisa kalian lakukan kalau kalian kuliah nih. Nah, jadi kita kedatangan tamu nih, kakak-kakak yang dia tuh berpikir bahwa kuliah itu bukan hanya soal akademik, tapi dia tuh harus belajar juga soal praktiknya kayak gimana sih di lapangan kayak gitu teman-teman. Langsung aja, halo kakak-kakak. Halo. Hai. Nih, boleh nih kenalan dulu deh dari yang sebelah sini, boleh kak? Oke, kenalin teman-teman, nama aku Anissa Putri Gunawan, aku di semester 8. Halo semuanya, aku Citra Andia Pernalita. Aku sekarang semester 8 juga sama. Oke, jadi kakak ini sekarang semester 8 ya? Iya, Berarti betul. belum lulus, walaupun sebenarnya kita tuh bisa lulus di 3,5 tahun ya? Betul. Bisa. Nah, Iya. ini nih yang menarik, kenapa sih kakak malah kuliah sampai semester 8 padahal semester 7 bisa lulus gitu? Kenapa tuh? Mulai dari siapa dulu? Yang pink-pink Oke, dulu. boleh. Kalau dari aku pribadi sih, aku sebenarnya skripsi sudah beres ya, gitu Kak. Tapi aku tuh pengen nyari experience lagi di luar, kayak ingin magang juga gitu. Dan ini kan magangnya 5 bulan ya, jadi sangat bagus lah untuk mengembangkan diri kayak gitu. Boleh aku. Boleh Kak Cinta? Oke. Sebenarnya gini ya, karena kurang lebih sama ingin sebagai pengalaman magang gitu ya. Tapi karena Kementerian Pendidikan dan Budaya itu mengeluarkan suatu program yang namanya si Kampus Merdeka ini, itu kan sebuah privilege sebenarnya untuk mahasiswa gitu ya. Nah kita tuh di semester 8 tuh masih ada kosong daripada gak ngapa-ngapain gitu ya. Udah aja mumpung masih mahasiswa, kita tuh memanfaatkan itu gitu. Oke, berarti ada salah satu program dari pemerintah yaitu Kampus Merdeka. Boleh tahu nggak program itu kayak gimana sih sebenarnya? Kalau boleh tahu? Oke, boleh. Gimana tuh Kakak Peggy dulu deh. Oke. Jadi sebenarnya ini sependek pengetahuan aku ya, Kampus Merdeka itu sebenarnya itu program untuk mahasiswa se-Indonesia. Programnya itu ada MSIB, magang bersertifikat Dan juga studi independen. ya, tentunya. betul. Terus juga selain itu tuh ada ISMA ya, itu Iya, masuk ya. ISMA, betul. Terus satu lagi itu ada apa lagi sih? Satu lagi Kayak ada pertukaran merdeka, jadi kita bisa Program pertukaran. pelajar gitu ya, Betul. kalau zaman sekolah mah. kayak gitu. Nah itu kan programnya banyak tuh. Nah yang aku tahu tuh pemerintah ini tuh sengaja menyediakan untuk mahasiswa biar kalian itu nggak cuma tahu teori-teori doang loh gitu, tapi kalian tuh bisa nih praktik, ada magangnya, terus kalian bisa merasakan yang awalnya kuliah di sini di STHB gitu misalnya ya, mata kuliahnya hukum pidana, mau tahu mata kuliah hukum pidana di UGM itu juga bisa ya kayak gitu. Jadi ini salah satu program dari pemerintah yang membuat mahasiswanya tuh bukan hanya berpikir secara teoritis, tapi dia terjun langsung ke lapangan bagaimana, ataupun dia melakukan perbandingan dengan kampus lain gitu ya. Berarti program ini sangat menarik dan sangat Betul, bermanfaat banget ya. bermanfaat banget untuk mahasiswa apalagi ya. Nah kalau kakak berdua ini ngambil program yang mana? Kan tadi ada beberapa program, Ah. kalau kakak berdua ini ngambil yang mana? Kita ambil MSIB. Jadi MSIB itu magang dan studi independen tentunya. Iya. Nah kalau boleh diceritain nggak, itu tuh apa sih? Secara lebih jelas kan tadi secara singkat banget ya. Ini secara lebih jelasnya apa sih itu tuh? Jadi sebenarnya MSIB ini ada dua ya Bang, ada magang dan juga studi independen. Dan kalau kita ini ambilnya magang, jadi kita diarahkan nanti untuk magang di beberapa perusahaan. Oke. Dan juga bisa di beberapa Instansi kementerian, betul. Nah itu caranya kayak gimana sih kalau kita mau misalkan ikut MSIB kayak kakak-kakak gini? Oke, caranya gimana? Sebelumnya dipastikan terlebih dahulu kalau kita itu punya akunnya ya, akun apa itu namanya? Akun Kampus MBKM ya, Merdeka. Iya, Kampus Merdeka, MBKM namanya itu. Terus selanjutnya habis itu, nah apakah si kampus kita itu merupakan mitra atau bukan? Dia merupakan mitra Kampus Merdeka Perubahan. Seperti itu. Nah terus nanti kita baru menyesuaikan program apa yang mau kita ikuti ya. Habis kayak gitu program yang mau kita apa yang kita ikuti, terus kita minta izin nanti ke kampus lembaga ya, ke kampus sendiri, kayak istilahnya apa sih waktu surat rekomendasi ya. Betul. Nanti kita dikasih, jadi istilahnya kan kita mendaftarkan diri nih. Nah terus karena kita itu sebagai mahasiswa di kampus A, nah kita tuh dikasih rekomendasi nih sama kampus kita, nih anak ini mau ikut magang gitu misalnya, direkomendasikan kayak gitu sih. Nah terus itu kan secara teknik ya, dan itu banyak banget teman-teman juga bisa temuin di internet lah gitu ya, langkah-langkahnya tuh gimana. Tapi yang paling penting itu
siapin CV ya. CV apalagi sih waktu itu kita tuh upload apa aja? CV itu ada surat rekomendasinya nanti Oh, atau iya. SPNTJM kalau nggak salah, itu berbentuknya sekarang udah online. Jadi tinggal keputusan dari kampus seperti apa baru bisa kita ikut. Jadi harus ada komunikasi sama kampusnya ya, nggak bisa Betul. secara sendiri gitu. Nggak bisa. Iya betul. Oh sama ini KRS. Iya. Upload KRS, Transkrip. bahasanya transkrip nilai Oh. maksudnya ya, transkrip nilai bahasanya. Nanti itu menjadi suatu pertimbangan juga ya Betul. untuk penilaian dan penerimaan kita di program kampus Merdeka juga. Itu bisa, misalkan aku baru masuk terus pengen langsung magang, itu bisa atau kayak gimana? Kurang bisa. Oh, nggak. Jadi kalau untuk MSIB sendiri atau kampus mereka sendiri itu bisa diikuti setelah di semester 5 ke atas. Oh, 5. Untuk MSIB ya ini ya, untuk program yang lain kita kurang tahu Kurang juga tahu, tapi sebenarnya. kalau untuk MSIB sendiri 5 ke atas. Oh, jadi mungkin di kampusnya dapat teori, nanti Betul. magangnya dia implementasikan teori-teori yang dia Betul dapat. banget. Kayak gitu mungkin Iya, ya. betul. Nah, kalau boleh tahu ya kakak-kakak ini magangnya di mana aja sih? Oke. Boleh dari yang tadi dari sini dulu, di sana kan ya. Oke, magangnya di mana aja? Gitu Kakak di mana? ya? Oh, di mana ya? Aku itu sekarang alhamdulillah magangnya itu di namanya ada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4. Itu lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi yang mengurus mengenai segala perguruan tinggi swasta di wilayahnya. Tadi kan wilayah 4 itu Jawa Barat dan Banten aja gitu. Karena aku itu penempatannya pada tim kerja kelembagaan sarana dan prasarana perguruan tinggi, pengolah data perguruan tinggi, jadi ya seputar Kampus gitu ya? ya perguruan tinggi tersebut. Misalnya kayak kalau mendirikan perguruan tinggi kan itu ada badan penyelenggara atau yayasan. Nah itu kita ngeliat tuh si istilahnya Syarat-syaratnya apakah ya, sudah terpenuhi atau belum gitu kayak ya? gitu. Nah terus disesuaikan mendirikan yayasan kan pasti ada akta notarisnya, itu kita lihat kayak gitu disesuaikan. Terus ada bagian pengolah datanya. Nah jadi dari surat-surat yang tadi itu dimasukin ke kayak laman gitu deh, karena kan pengolah data nih ya. Jadi ngolah data yang awalnya mungkin masih berupa hard file dimasukin gitu biar bisa diakses secara Secara luas ya. secara Langsung? bukan secara dari internet gitu bisa Oh, lihat ya iya. kayak gitu. Jadi yang bentuknya awalnya hard file dikumpulin, Iya, terus kita biar olah tuh. kita diolah, diverifikasi mungkin ya. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Nanti kita validasi, oh ini berhak, ini tidak kayak gitu mungkin ya, kayak kerjaannya kurang gitu. lebih. Itu salah satu pekerjaannya ini seperti itu sih gambarannya. Kalau Kak Putri gimana? Oke, kalau aku di PT Jasa dan Kepariwisataan atau namanya Swita Jabar Perseroda, jadi ini merupakan satu BUMN, mohon maaf, jadi BUMD dari salah satu provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, di mana ini tuh mengolah terkait dengan perjalanan wisata dan juga pengelolaan hotel biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita jurusannya hukum, tapi kita bisa magangnya di luar jurusan hukum kita. Tentu gitu. sih. Berarti sangat menambah pengalaman kita ya. Nggak hanya tahu tentang hukum, tapi tahu tentang hal lain. Betul. Tapi ilmu-ilmu yang kita dapat bisa kita implementasikan. Tentu saja. Tapi ini sependek pengetahuan aku gitu ya. Setahu aku tuh bisa di luar hukum jurusannya, tapi nanti biasanya itu dalam kita mau daftar ke mitra apanya itu di situ ada syaratnya, misalnya nih harus mahasiswa hukum, walaupun ternyata si jurusannya tuh sebenarnya nggak mungkin gak ada hubungannya sama sekali sama hukum ya, pasti ada hubungannya sama hukum gitu. Kayak tadi Kak Anissa nih bilang kalau dia ngurusin tentang misalnya ada perjanjian, terus baca peraturan perundang-undangan kayak gitu, itu kan masih ada hubungannya sama hukum gitu. Terus kalau dari aku sendiri pengolah data, tapi ada hubungannya sama tadi akta notaris. Terus misalnya aku ada juga ngerjain tentang surat keputusan kayak gitu. Jadi disesuaikan sama persyaratan si mitranya. Kalau kita mahasiswa hukum, di situ ada tuh dicari misalnya mahasiswa hukum apa ya udah kita masukin. Jadi ada hal yang harus diperhatikan ketika mau daftar tentang syarat-syarat tersebut. Dan beda-beda ya berarti ternyata. Nah, setahu aku ya kegiatan itu katanya sulit untuk misalkan kita untuk lolos dan ada beberapa yang gagal. Nah, berarti kan kakak-kakak ini salah satu yang berhasil di antara banyak yang lain. Nah, boleh tahu nggak tipsnya kayak gimana sih biar berhasil gitu?
dari sana boleh dari Kak Anissa. Kalau dari aku tipsnya adalah yang pertama itu kalian harus punya LinkedIn sih pasti. Jadi nanti kalau untuk SDM dari masing-masing perusahaan itu pasti lihat LinkedIn teman-teman. Kayak misalnya nanti dari organisasi ataupun dari pernah magang di mana itu bakal berpengaruh juga. Terus yang kedua adalah CV. Jadi CV teman-teman ini harus lengkap sih menurut aku. Ada pengalaman magang, pengalaman organisasi, ikut course apa aja itu bakal dilihat kayak gitu. Sama latihan wawancara itu paling penting. Oke, dari Kak Citra. Oke. Sebenarnya sedikit malu nih ngomong ya, karena termasuk yuris muda yang tidak memiliki LinkedIn. Maksudnya belum keburu buat. Tapi ya kalau tadi kata KPG itu LinkedIn, KPG Kak Anissa maksudnya LinkedIn itu dibutuhkan gitu ya. Emang betul dibutuhkan, tapi aku sendiri belum punya tuh, belum punya. Tapi aku mempersiapkan yang paling penting pertama itu di CV sih sebenarnya, di CV dan persiapan kita wawancara. Kalau ada kayak gini, ada yang persiapan wawancara, ada yang kita itu ngerjain soal-soal gitu, kayak tes kemampuan umum ya, kayak itulah yang kayak SBMPTN gitu ya. Betul. Yang kayak gitu. Nah itu kita mempersiapkan itu juga gitu. Ya itu penting sih. Terus sama yang terakhir ya berdoa. Minta pasti baiknya, berdoa tuh, harus ya. baiknya gimana Berarti gitu. kalau aku dengar secara tidak langsung yang paling pentingnya itu CV dan persiapan wawancara. Itu paling penting. Paling penting. Betul. Dan CV itu kan nggak mungkin kalau cuma bikin CV gampang. Berarti kan isi di dalam CV-nya ya. Betul. Berarti dari sebelum-sebelumnya udah dipersiapkan aktif atau apa kayak gitu atau Betul. gimana? Kalau dari aku sendiri, aku ikut organisasi di sini juga, dan aku itu mempersiapkan dari ikut organisasi, pelatihan atau course apapun itu aku masukin ke CV gitu. Jadi penuh CV-nya alhamdulillah. Tuan Adik Citra juga kayaknya penuh juga nih saya. Sama sih, cuma apa ya, buat CV-nya itu mendadak. Mendadak sekali, karena kan CV-nya itu kan jenis-jenis CV itu banyak ya, Bang ya. Nah, yang ditengok ya sama mungkin mitra-mitranya itu CV yang ATS friendly kayak gitu, itu banyak lah di website Jadi buat gitu. kumpulin dulu pengalaman dari semester 1, cari banyak kegiatan, Gitu. dan jangan lupa cari tahu cara bikin CV ATS karena masih banyak yang kurang tahu di Ya, sini. Betul. Oke. Oh, mungkin aku nambahin sih satu lagi. Bukan berarti kita itu banyak pengalaman organisasi ya. Betul. Bukan cuma itu doang, yang penting tuh maksudnya kita kan mahasiswa nih. Kalau kita nih berdua mahasiswa hukum gitu ya di sini. Dibutuhkan pemahaman terkait hukum gitu ya. Materi hukum itu yang kuat, teorinya tuh kuat juga gitu maksudnya. Jadi bukan berarti organisasi ada ini enggak, tapi kita juga secara akademiknya tuh harus kuat juga gitu. Dia harus seimbang ya Iya, antara harus seimbang kegiatan sih. dengan akademik. Karena itu tuh ngaruh banget pas di wawancara ya. Betul, Wawancara sangat ngaruh, betul. Kak Anissa itu kalau nggak salah wawancaranya di pertanyaannya, karena dia mahasiswa hukum, ditanya itu seputar Aku ada ditanya hukum hukum perdata, gitu ya, hukum pidana. hukum perdata kayak gitu. Kalau aku sendiri sama tanya tentang hukum pidana, hukum perdata, terus cara baca undang-undang kayak gitu-gitulah. Jadi emang harus ngerti juga sih, ada basicnya gitu. Jadi memang hal ini tuh walaupun di semester akhir memang persiapannya tuh udah dari jauh-jauh hari ya, secara tidak langsung ya. Nggak bisa sembarangan aja kayak udah daftar aja lah, hoki-hokian lah kayak gitu. Enggak juga ya. Enggak sih. Menurut aku enggak sih. Aku nggak tahu juga sih itu ya, tapi itu kan namanya rezeki ya. Atau mungkin ada juga yang, soalnya ada case nih di tempat magang aku yang dia masuk itu bilangnya aku mah hoki deh kayaknya masuk sini gitu. Biasanya itu Ada tuh orang-orang yang rendah. gitu. Oh, gitu ya? Dia SBMPTN dulu misalkan di kampus mana? Enggak, Heeh. aku mah nggak belajar. Padahal di belakang mah nggak tahu. Tahu ya, tapi dia bilangnya gitu sih. Aku hoki sih masuk sini karena dia persiapannya itu H-1 katanya, langsung buat CV apa kayak gitu-gitulah. Terus pas dilihatin CV-nya juga sebenarnya ya oke gitu. Cuma itu banyak yang CV-nya misalnya lebih oke dari dia tapi dia bisa masuk gitu. Sebenarnya itu mah kayak bisa sih hoki-hokian juga gitu ya, kayak rezeki lah. Pokoknya harus dicoba aja lah kalian. Ya dicoba aja sih, Coba karena aja. disediakan gitu ya sebagai wadah. Ya mungkin untuk yang baru masuk kalian boleh nyiapin dari awal. Tapi kalau yang udah terlanjur sekarang udah semester akhir,
coba aja gitu ya pokoknya. Yes, Dan yes, persiapkan wawancara gitu-gitunya ya. Iya, betul kayak gitu. Nah ini kan tadi kakak ikut kegiatan Hmm. dan lebih memilih menunda kelulusan kan secara tidak langsung kan. Betul. Oke, betul. Artinya ada hal yang didapatkan lebih daripada lulus cepat. Betul. Logikanya seperti itu kan? Betul banget. Boleh ceritain nggak sih? Apa sih benefit entah secara material atau immaterial yang kakak dapat atau apapun itulah, atau boleh sharing yang kakak dapat di sana tuh apa aja sih? Boleh dari siapa dulu, Mangga? Boleh, Tapi mungkin ya, kalau dari aku benefitnya, pertama aku memang di bagian audit di Satuan Pengawas Intern, jadi aku ngurus perjanjian, ngelola dokumen perjanjian juga, terus juga melakukan analisis dan review dokumen sama audit pasti. Dan itu tuh benefit yang aku dapat adalah pertama aku jadi sering menggunakan Microsoft jenis apapun itu, baik Word, Excel, dan juga itu kan awalnya aku nggak terbiasa ya. Oh, iya. Terus sekarang jadi terbiasa karena Anissa tolong masukkan data, wah tuh langsung masukin data cepat. Terus udah kayak gitu benefitnya adalah pasti dapat ilmu yang bermanfaat karena mentor-mentornya pun sangat humble kalau di aku gitu sih. Terus benefitnya juga mungkin kalau boleh bilang dapat bantuan biaya hidup dari pemerintah juga Ya, gitu, betul. untuk magang aja. Kalau dari Kak Citra gimana? Benefitnya tentu banyak banget ya, alhamdulillah. Tapi mungkin yang aku bakal umum aja sih nyebutinnya, kayak misalnya di sana tuh alhamdulillahnya bisa dapat relasi yang lebih luas banget gitu ya. Entah itu karena di sana kan ada pegawai-pegawai juga, terus ada apa namanya tuh koordinator tim kerjanya juga. Nah kita jadi bisa kenal, terus kenal sampai ke kepala si lembaga aku gitu, instansi aku gitu ya, lembaga layanan pendidikan kayak gitu, jadi kenal. Terus kenal juga sama teman-teman dari banyak univ kayak gitu. Terus kalau dari cara apa ya, pengalaman kerja itu juga dapat. Maksudnya di sini kita tuh berpikir kritis kan, betul, sesuai gitu gimana kita mempraktikkan teori yang kita dapatkan di perkuliahan kayak gitu. Nah selain itu juga tadi bantuan biaya hidup dari pemerintah alhamdulillah itu sangat membantu banget ya. Iya, dengan betul. adanya itu. Jadi sebenarnya ini memang benar-benar sangat-sangat bermanfaat, nggak ada ruginya gitu ya. Tidak ada rugi. Oke, berarti boleh, kalau boleh aku simpulkan berarti di kegiatan magang ini kakak-kakak ini bisa mendapatkan ilmu, Betul. Iya. relasi, Betul. uang, pengalaman, soft skill dan lain banyak hal Banyak ya. banget. Banyak banget sih. Berarti bukan hal yang merugikan ketika menunda perkuliahan dan memilih untuk melakukan kegiatan magang ya. Nah, tidak ya. Tuh teman-teman. Jadi teman-teman itu mungkin sebelumnya aku mau terima kasih dulu buat kakak-kakak udah sharing pengalamannya, karena setahu aku di STM itu baru kakak-kakak doang nih yang ikut program magangnya. Karena beberapa yang lain itu ikutnya studi independen setahu aku. Oh. Jadi kakak-kakak itu yang pertama lah kalau di sekolah ini. Jadi sharing dari kakak-kakak ini sangat bermanfaat buat teman-teman untuk di kedepannya. Semoga teman-teman yang mau juga ikut kayak kakak-kakak ini bisa dapat lah apa yang diinginkan, seperti magang di mana gitu bisa dapat. Dan teman-teman kalau misalkan boleh nggak sih teman-teman kalau mau tanya-tanya ke kakak boleh nggak sih? Boleh banget. Ya. Langsung aja. Langsung aja WA, DM, boleh. Instagram kita. Boleh Instagramnya apa kak? Biasanya kita suka, oh ya Instagramnya langsung aku Citra Andhia. Biasanya suka buka Q&A untuk yang namanya nanya MSU ya. Oh, dari sana. Kalau aku Nisa Putri, A-nya ada 3, itu juga aku suka sharing terkait dengan kegiatan aku MSIB biasanya. Oke, teman-teman nih kalau mau tahu informasi, mau tanya-tanya bisa langsung ke kakak ini atau nanti bisa chat di kolom komentar dan nanti dibantuin ya, boleh? Boleh dong. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kakak-kakak yang udah Kasih. sharing sama teman-teman semua. Mungkin sekian dari konten kali ini, sampai bertemu di konten selanjutnya. Dadah.